Perkenalkan, nama saya Sisilia Amanda Agustia dengan NPM 22411214 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan melanjutkan materi hukum bisnis yang ke-11, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit ialah keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit harus dilakukan oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari kemampuan tidak mampu membayar seorang debitur. Tanpa adanya putusan pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau yang disingkat dengan UU 2004-S. Proses pernyataan kepailitan. Proses pernyataan kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Yang A, panitera akan mendaftarkan pada tanggal permohonan kepada permohon diberi tanda diterima. Yang B, penitera menyampaikan permohonan pernyataan kepailitan kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang C, paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Yang D, sidang pemeriksaan diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang E, kemudian atas permohonan debitur dan berdasarkan asalan yang cukup, pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Asas hukum kepailitan, yaitu yang A, pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Yang B, pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak bersalah. Yang C, dimungkinkan utang debitur dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit. Yang D, kriminalisasi terhadap kecurangan debitur. Yang selanjutnya, tujuan undang-undang kepailitan. Yang A, memberikan forum koleksi untuk memilih milah hak dari berbagai penagih terhadap aset debitur yang tidak mencukupi untuk membayar utang. Yang B, menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur sesuai dengan asas atau pari passu. Yang C, mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditor. Yang D, melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka. Yang E, memberikan kesempatan pada debitur dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitur. Yang F, memberikan perlindungan pada debitor yang beretikat baik dengan cara pembebasan hutang. Yang selanjutnya, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada pasal 222 PKPU diajukan oleh 1. Debitor yang mempunyai lebih satu kreditor atau lebih kreditor. Yang kedua, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Yang ketiga, kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Yang selanjutnya, sebab-sebab adanya penundaan pembayaran keadaan yang sulit seperti jatuh rugi, kapal tenggelam, pembekuan simpanan di bank, dan lain-lain sehingga debitur kurang uang untuk membayar utang-utangnya. Namun kesulitan itu belumlah sedemikian rupa
sehingga dia berada dalam keadaan berhenti membayar yang sebenar-benarnya. Jadi ia belum pernah dipilotkan karena hanya dibutuhkan untuk waktu yang memperbaiki keadaan ekonominya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum bisnis yang ke-11. Terima kasih.